Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Matilda Vanessa Suryaningtyas Wibowo. Saya dari Universitas Cyber Asia Prodi Akuntansi dengan NIM 2501301000048. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan pada salah satu UMKM lokal, yaitu salon kuku skala kecil yang berada di sekitar rumah saya. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses operasional salon kuku, terutama terkait penggunaan bahan-bahan nail, pengambilan keputusan harian, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha. Salon kuku ini melayani beberapa jenis perawatan, seperti manicure, pedicure, dan nail gel. Usaha ini dikelola langsung oleh pemilik salon dan dibantu oleh satu orang karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, salon ini sudah berjalan sekitar 1 tahun dan memiliki pelanggan tetap, terutama dari kalangan mahasiswa dan ibu rumah tangga. Pertama, keputusan manajerial harian yang paling menentukan. Berdasarkan hasil wawancara, keputusan manajerial harian yang paling menentukan jalannya usaha salon kuku ini adalah pemilihan dan penggunaan bahan-bahan nail. Pemilik salon menjelaskan bahwa bahan seperti nail gel, top coat, base coat, cairan remover, dan aksesoris kuku harus dipilih dengan kualitas yang baik karena mempengaruhi hasil akhir dan kepuasan pelanggan. Jika ada bahan yang kurang bagus, hasil nail cepat rusak dan pelanggan bisa merasa tidak puas. Selain itu, pemilik salon juga harus mengatur penggunaan bahan agar tidak boros dan memastikan stok bahan selalu tersedia. Pemilik juga mengatur jadwal pelanggan, terutama pada saat akhir pekan, agar pelayanan tetap berjalan lancar dan tidak terjadi antrian panjang. Kedua, masalah organisasi yang ditemukan. Berdasarkan observasi langsung di lapangan, terdapat beberapa masalah organisasi yang ditemukan. Masalah pertama adalah pengelolaan stok bahan nail yang belum tertata dengan baik. Pemilik salon belum memiliki pencatatan stok yang jelas untuk bahan-bahan seperti nail gel, glitter, dan cairan pembersih. Akibatnya terkadang bahan habis secara tiba-tiba atau ada bahan yang jarang digunakan sehingga kualitasnya menurun. Masalah kedua adalah pemilik salon masih merangkap banyak tugas. Pemilik tidak hanya mengerjakan perawatan kuku, tetapi juga melayani pelanggan, mengatur jadwal, serta mencatat keuangan. Kondisi ini membuat pemilik salon cukup kewalahan saat salon sedang ramai. Masalah ketiga adalah pengaturan waktu yang kurang sesuai. Karena tidak ada sistem booking yang jelas untuk setiap harinya, terkadang membuat situasi tidak tertib dan banyak pelanggan yang tidak jadi melakukan treatment di tempat tersebut karena tidak ingin menunggu terlalu lama. Ketiga, rekomendasi manajemen. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, saya memberikan beberapa rekomendasi manajemen yang realistis dan mudah diterapkan, yaitu pertama, melakukan pencatatan stok bahan nail secara sederhana, misalnya menggunakan buku catatan atau aplikasi di ponsel agar pemilik mengetahui bahan mana yang sering habis dan perlu dibeli kembali. Kedua, membuat pembagian tugas sederhana antara pemilik dan karyawan. Pemilik dapat fokus pada pengawasan, pembelian bahan, dan pencatatan keuangan, sedangkan karyawan fokus pada pelayanan dan pengerjaan perawatan kuku. Ketiga, mengatur jadwal pelanggan dengan sistem booking sederhana, seperti melalui WhatsApp agar pelayanan lebih tertib dan pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama. Keempat, mengontrol penggunaan bahan nail sehingga kualitas tetap terjaga dan biaya operasional bisa ditekan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa UMKM salon kuku memiliki potensi usaha yang baik, namun masih banyak membutuhkan perbaikan dalam pengelolaan bahan-bahan nail dan manajemen harian. Dengan pengelolaan stok bahan
yang lebih rapi, pembagian tugas yang jelas, serta pengaturan jadwal pelanggan yang baik, Salon Kuku dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Demikian presentasi, observasi, dan wawancara yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil observasi ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi nyata UMKM Salon Kuku, serta solusi sederhana yang dapat diterapkan. Terima kasih.